sekarang menuju kepada kegiatan Pak Huda sehari-hari, insya Allah yang selama 20, hampir 20 tahun ya Pak sebagai anggota Dewan gitu. Menurut Bapak apa sih kegiatan yang paling berkesan gitu sebagai anggota Dewan? Ya kita ini kalau sebenarnya di teman-teman di anggota Dewan maupun di eksekutif itu kan sebenarnya kan melayani masyarakat ya kan. Ya yang paling berkesan kalau kita bisa buat sesuatu yang punya manfaat besar buat masyarakat. Itu contohnya apa Pak? Ya contohnya saat itu saya ingat yang paling gampang. Dulu saat itu saya pertama kali yang mungkin nikah awal-awal gitu, jadi anggota Dewan pertama kali itu ternyata banyak sekali warga-warga itu datang ke rumah untuk kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Celota. Pada pagi hari ini alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu, seorang wakil anggota Dewan DPRD DI Yogyakarta, Bapak Huda Tri Yudiana, ST Sarjana Teknik. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang di podcast saya Pak. Siap. Podcast saya suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menghadirkan Pak Huda di sini dengan segala kesibukan beliau. Barusan pulang olahraga nih Pak. Ya, olahraga biar gak sehat. Alhamdulillah bebas dari COVID insya Allah. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol tentang Pak Huda, beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang saya mengapa Bapak tertarik menjadi anggota Dewan Pak? Wah itu saat itu saya itu lulus kuliah. Saat kuliah saya itu dari Lulus kuliah tahun? Tahun 2004 atau 2003 ya 2003. Itu nama saya tiba-tiba dicantumkan oleh teman-teman PKS di Dapil Sleman Utara atau Dapil sekarang Dapil 1 itu kabupaten gitu. Ditaruh karena memang saat itu PKS nggak punya kader untuk dicalonkan di daerah sana. Tiba-tiba menurut 2004 itu dapat kursi dan saya nggak ngerti kok bisa dapat kursi kan begitu karena saat itu ada lonjakan suara partai. Ya sudah setelah itu ya terus keterusan jadi. Gitu. Jadi karena nggak sengaja. Jadi karena nggak sengaja ya. Pencalonan saya aja saya juga nggak tahu gitu. Tahu akhir-akhir gitu ya. Tapi kan bagaimanapun juga pencalekan seseorang itu kan pasti sudah ada masanya gitu ya Pak. Jadi kalau masanya Pak Huda itu saya saat itu masih belum 20 sekian gitu saat itu. Kemudian memang era reformasi, ada partai-partai baru bermunculan begitu kan. Kemudian ada PKS saat itu. Kemudian saya sejak di kampus memang ikut aktif di mahasiswa dari Universitas mana? Ya, di Gajah Mada. Okay. Sama saat itu saya juga dari lulusan SMP Kampung, kemudian lulus dari SMP Kampung, kemudian ke SMA. Tiba-tiba di semester 8 atau salah itu saya diminta jadi ketua PEM Gajah Mada. Saat ini istilahnya presiden mahasiswa. Itu juga nggak sengaja tiba-tiba teman-teman minta, kemudian terjunlah ke aktivitas politik kampus. Sebelumnya sih nggak kebayang mau seperti itu nggak kebayang. Insya Allah. Jadi semuanya ya karena kebetulan dan karena tiba-tiba dari mengalir saja digariskan sama yang di atas sana. Tapi pasti ada usaha kan Pak untuk menuju sampai ke sana gitu, pasti ada usaha. Saya kira kalau periode pertama ini hampir karena betul-betul garis dari Allah SWT. Gitu. Ya, kalau periode kedua, periode ketiga, selanjutnya memang ada aktivitas kampanye yang seperti hanya dilakukan oleh teman-teman lainnya saya kira. Siap. Kalau untuk aktivitas kampanye itu seperti apa Pak bentuknya kira-kira? Apa juga ada money politik dan sebagainya? Ya kalau aktivitas kampanye itu rata-rata kebanyakan kita terjun ke warga ya, terjun ke warga berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian ya ketemu dengan kelompok warga, ada tim sukses, rekan-rekan yang bantu gitu. Jadi kalau bab kampanye pemenangan politik anggota dewan, setahu saya itu babnya bab gotong royong, bab gotong royong berbagai pihak sehingga ketika seorang ini sudah jadi
menjadi anggota DPRD dan proses yang normal alami itu semestinya itu merupakan gotong royong teman-teman kader-kader partai, kemudian juga teman-teman tim sukses itu yang mereka paling banyak berperan. Kalau secara pribadi sebenarnya tidak, kalau saya sendiri nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak peran yang mungkin ya. Justru karena teman-teman tim itu yang mereka kerja keras, mereka kemudian tim suksesnya ya teman-teman tim banyak sekali yang kemudian mereka sudah pengaruh masyarakat, mengajak masyarakat, menjelaskan program-program gitu. Karena dengan jangkauan pemilih tingkat kabupaten pun itu kan sudah cukup luas ya, ada 3 kecamatan, 4 kecamatan, kalau kemudian tingkat provinsi ada 9 kecamatan, ada 1 kabupaten, nggak mungkin dijangkau oleh seseorang. Untuk periode pertama itu tingkat kabupaten ya Pak? Ya kabupaten 2 kali, kabupaten 2 kali, ini yang provinsi 2 kali, jadi ini yang kedua untuk keempat, provinsi. ya. Masya Allah. Jadi udah hampir 20 tahun jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan terus 20 tahun ini kira-kira. Jadi seumur hidup nih bakalan jadi anggota dewan. Sepertinya ini periode terakhir kan. Jadi periode terakhir gitu. Kenapa Pak jadi periode terakhir? Ya, udah nggak berminat lagi gitu jadi pergantian anggota itu dewan. saya kira penting ya. Regenerasi itu saya kira penting. Kemudian apa namanya? Yang rekan-rekan yang perlu pengalaman yang lebih penting juga. Saya kira memang bagi saya yang penting menurut saya regenerasi buat teman-teman yang lebih muda lah. Sekarang kan gitu kita ya. teman-teman PKS lagi mengangkat apa namanya caleg-caleg muda ya, pemuda-pemuda dia berpolitik yang masih memiliki idealisme supaya mereka juga ada wawasan baru negara ini gitu, tidak hanya sekedar kalau orang kayak saya ini kan yang mikirnya sudah terkungkung dengan budaya dan hal-hal yang sudah dialami. Kalau kemudian anak-anak muda mereka masih bisa buat perubahan-perubahan yang radikal. Kalau udah berkali-kali gitu kira-kira mau bikin perubahan radikal ya agak sulit. gitu, ya. Itu saya kira memang alamiah saja menurut gitu, saya. ya. Jadi memang perlu darah segar ya. Saya kira demikian, menurut saya demikian. Insya Allah ya. Teman-teman, kalau bukan dari anggota dewan dari PKS pasti mungkin enggan ya untuk lengser sebagai anggota dewan karena sudah enak duduk sebagai anggota dewan gitu ya Pak gitu Waldan ini. Ya enak enggak ya tergantung lihatnya seperti gitu. apa. Tergantung dari posisi mana kita melihatnya. Iya, Kemudian apa sih Pak kegiatan anggota dewan yang menurut Bapak perlu diketahui oleh masyarakat gitu karena selama ini mungkin publikasinya kurang atau mungkin kurang ditangkap oleh masyarakat gitu. Ya kalau dewan sendiri ada 3 fungsi. Yang pertama dia bikin anggaran APBD. Bikin anggaran APBD. APBD itu kan ya kalau di IA ada 5,6 sampai 5,7 triliun. Miliar maksud saya. Triliun ya 5,7 triliun. 5,7 triliun. Ya sekarang ini kalau kemarin APD-nya ya Pak, anggaran APBD itu sudah ada dana keistimewaan. Oh iya. Ya mungkin yang dibahas Dewan DI itu sekitar 4,5 triliun. Nah itu dibahas dialokasikan kemana berapa persen yang untuk infrastruktur, berapa persen untuk UMKM, dan setelah kerjaan anggota dewan masuk mana yang dialokasikan untuk konstituen, gitu. Kemudian yang kedua itu bikin perda-perda ya kan, perda ini perda itu ngatur ya kayak ini nih kalau COVID gimana ya, kalau COVID ini mesti bikin perda COVID biar orang nggak sembarangan, kalau nggak pakai masker biar bisa disanksi, atau kemudian kalau mau bantu masyarakat yang kurang mampu biar dia bisa ada dasar hukumnya gitu. Perda apalagi misalnya perda kesehatan, kalau kesehatan mestinya untuk jamin kesehatan setinggi itu perda itu biasanya kebijakannya harus diubah. Kemudian yang ketiga yang ngawasi jalannya perda sama APBD tadi itu. Betul enggak ya kira-kira gitu kan. Kalau misalnya bikin jalannya bolong-bolong apa enggak, speknya perlu apa enggak, itu kerjaan Dewan kira-kira gitu. Jadi ada 3 fungsi anggota dewan. Yang pertama membuat anggaran, yang kedua membuat perda, yang ketiga mengawasi jalannya perda itu. Legislasi dan pengawasan. Ngomong-ngomong kalau Pak Huda itu di fraksi PKS itu di apa Pak bagian apa gitu komisi ya? Karena saat ini saya diamanai dari pimpinan DPRD, tidak masuk dalam satu komisi. Oh begitu. Sehingga lebih taraf mengatur lalu lintas bagaimana teman-teman DPRD itu kegiatan-kegiatannya. Oh gitu. Yang memang mengatur lalu lintas teman-teman komisi apa. Tapi kalau di DPR itu ada 4 komisi kalau di DIY. Pertama komisi pemerintahan, kedua komisi keuangan, ketiga komisi keuangan ekonomi ya, ketiga komisi infrastruktur, ya kemudian yang keempat komisi sosial pendidikan.
Itu karena di tingkat provinsi saja atau kalau di pusat kayaknya banyak ya Pak? Iya banyak, karena bidangnya kan komisi. banyak. Kita kan nggak ada, kok luar negeri kan nggak ada. Oh gitu. Luar negeri nggak ada di komisi, Iya. kan pusat ada. Jadi kalau di daerah ini lebih ke arah mengatur aktivitas dan kewenangan yang ada di daerah itu sendiri. Oh kalau di Jakarta apa? Oh budaya, itu berarti di komisi pendidikan, ini di komisi teman-teman komisi pendidikan, komisi budaya, komisi kesehatan itu jadi satu. Jadi satu. Pemerintahan apa atur ada pilihan lurah, kemudian ada apa namanya pengaturan peraturan daerah yang misalnya dengan ketertiban, gitu. Keuangan ya urus bagaimana pendapatan daerah dan lain-lain. Jadi pemerintah, keuangan, pendidikan, Pemerintahan, keuangan dan ekonomi, kemudian infrastruktur dan pendidikan, kesehatan, budaya. Ada 4 komisi. Ada 4 komisi. Saya sebutkan ini secara umum saja, kalau namanya komisi ABCD, tapi biar gitu. mudah. Jadi kalau komisi A itu pemerintahan, komisi B itu keuangan dan ekonomi, komisi C itu infrastruktur, dan komisi D itu pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan. Yang perlu diketahui masyarakat umum itu aja ya Pak yang sama. Ya saya kira dengan fungsi-fungsi itu mengikuti ke bawahnya. Kalau komisi ekonomi apa yang kaitannya dengan masyarakat, bagaimana kemudian ya masyarakat bisa mengakses ekonomi yang ada di daerah, mungkin ada ngurus bank daerah, kemudian ada perekonomian kaitannya dengan kelompok-kelompok usaha, UMKM, dan begitu. Jadi ada program-program yang bisa diakses sebenarnya oleh masyarakat secara umum. Itu kalau sekarang lewat mana Pak mungkin bisa? Sekarang ada namanya teman-teman, nah, anggaran itu ada dua jalur ya. Ada 2 jalur. Jalur pertama itu jalur melalui musyawarah rencana bangunan atau musrenbang. Itu diusulkan dari persatuan, dari desa, paling bawah dari kecamatan. Ini jalur teman-teman eksekutif. Kemudian dibahas kabupaten, kemudian ke provinsi. Itu ada jalur teman-teman eksekutif bisa mengusulkan dari situ. Kemudian ada juga yang jalur dari anggota dewan, itu namanya pokok-pokok pikiran anggota dewan. Itu ada macam-macam program yang bisa diakses. Kalau ini bisa langsung kepada anggota dewan terkait dengan program-program apa yang bisa diakses. Jadi bottom up kan? Ya, sama-sama bottom up sebenarnya. Sama-sama bottom up. Cuma dari kedua sektor ini kemudian kan ketemu di satu pembahasan APBD. Kita bahas APBD, mana yang dari jalur eksekutif, mana yang dari jalur dewan, compare setelah kemudian APBD itu ada. Ya baik. Jadi teman-teman bisa mengakses informasi. Ada informasi semuanya online semua sekarang. Semuanya online. Ya, sekarang online ada di Jogja.pro.id. Nanti bisa lihat di kalau di Pemda DIY pakai websitenya Pemda DIY sudah bisa. Websitenya Pemda DIY. Orang Alamatnya apa? Alamatnya luar aja ya website Pemda DIY yang ketemu Jogja.pro.id. Kayak sepertinya gitu. Saya agak lupa alamat detailnya tapi nanti bisa dilihat. Sekarang menuju kepada kegiatan Pak Muda sehari-hari. Insya Allah yang selama 20 tahun ya Pak sebagai anggota dewan gitu. Menurut Bapak apa sih kegiatan yang paling berkesan gitu sebagai anggota dewan? Ya kita ini kalau sebenarnya di teman-teman di anggota dewan maupun di eksekutif itu kan sebenarnya kan melayani masyarakat ya kan? Ya yang paling berkesan kalau kita bisa buat sesuatu yang punya manfaat besar buat masyarakat. Itu contohnya apa Pak? Ya contohnya saat itu saya ingat saat itu yang paling gampang. Dulu saya pertama kali yang minta awal-awal gitu jadi anggota dewan pertama kali itu ternyata banyak sekali warga-warga itu datang ke rumah untuk kemudian anaknya sakit tidak bisa bayar sekolah kan perekonomian kan ya seperti itu ya gitu. Akhirnya kemudian kita keluarkan uang gaji berapa 200 ribu. Ternyata gaji anggota dewan semua tuh nggak cukup apa-apanya gitu, nggak cukup apa-apanya. Kemudian kadang-kadang kita pinjam sana pinjam sini untuk bantu-bantu itu. Kok kayak gini caranya? Itu nggak ngerti kan kita lagi belajar kan. Habis itu kemudian kita bedah-bedah saat itu. Oh anggaran ini kira-kira harus dibikin nih jaminan kesehatan yang bisa membuat warga-warga seperti ini tidak harus ditanggung sama negara. Saat itu pertama kali saya naikkan anggaran untuk jaminan kesehatan itu di Sleman saat itu sekitar 20 atau 30 kali lipat ya. Jadi dari sekitar hanya beberapa ratus juta menjadi
mungkin 8 sampai 10 miliar saat itu. Itu termasuk untuk BPJS. Oh, saat itu belum ada BPJS. Oh, belum ada Kalau BPJS. macam saya itu belum ada BPJS. Itu awal-awal. Habis itu kok ternyata sudah nggak banyak lagi orang datang ke rumah karena ternyata sudah tercover oleh gitu. ya itu artinya. Ya Namanya apa Pak? Saat itu ada jam kesehatan. Kalau sekarang sudah ada BPJS kan. Sekarang itu juga sebenarnya ketika BPJS itu masih banyak warga-warga yang belum tercover BPJS. Tapi dengan belajar dari situ, kemudian kita anggarkan buffer ya, yang kemudian ketika orang belum masuk BPJS, dia nggak punya kartu BPJS, mungkin dia juga nggak punya jaminan yang lain, dia ada buffer yang bisa Buffer itu apa yang saya namanya ada pelengkap, ada pelengkap yang bisa untuk mengakses dia ke rumah sakit, sehingga kemudian nggak kayak sekolah juga demikian. Jadi ternyata ada gunanya juga kalau menganggarkan hal-hal itu banyak bisa membantu orang. Kamarnya begitu. Oh, ada rumah kayak ini di Jogja itu masih banyak sekali, masih ada 50.000 ya, 50.000 lebih. 50.000 ya, rumah kalau, tidak layak ya, huni. kalau kita bikin sendiri pakai uang sendiri, satu rumah mungkin 30 juta kan, ya kira-kira kan habis berapa kan. Dengan itu kemudian kita bisa termasuk mengcover itu ya. cover segala macam program seperti itu. Artinya kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membantu masyarakat banyak. Saya kira itu salah satu effort yang membuat kita jadi semangat gitu ya. Iya. Ketika melihat seseorang itu Ya bisa lakukan mengambil kebijakan ya. seperti itu yang manfaat buat orang banyak. Jadi mendapatkan manfaat dari orang banyak gitu ya. Bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Saya kira begitu. Memang biaya kampanye kan mahal ya. Iya. Biaya kampanye mahal saat ini. Coba bayangin kalau untuk cari pertemuan itu kan mesti butuh biaya makan, minum, biaya untuk yang kadang dapat transport segala macam. Itu kan mahal sekali biaya kampanye. Cari misalnya 20.000 suara begitu. Itu kan harus ketemu dengan nggak mungkin 20.000 orang kan. Iya. Mungkin ketemunya dengan 100.000 orang barangkali gitu dengan menyelenggarakan kalau itu kan mahal sekali. Tapi kompensasi kemahalan itu saya kira dengan cara kita bisa lebih manfaat untuk banyak orang. Kalau misalnya saya ini punya uang taruhlah 50 juta misalnya gitu. 50 juta saya pakai untuk biaya kampanye atau saya infakkan ya kalau gitu. Saya infakkan selesai lah kemudian saya infakkan. Tapi kalau kemudian saya pakai untuk kampanye kemudian saya bisa kita bisa ada ambil kebijakan di situ. Yang kita ambil kebijakan angkanya kan jadi lebih miliaran, berpuluh kali atau beratus kali lipat. Nah, itu saya kira cara menghitungnya begitu. Bukan cara menghitungnya bukan gimana 50 juta itu kembali, tapi bagaimana kemudian 50 juta ini berikan bisa bermanfaat untuk kira orang banyak. begitu. Masya Allah. Itu cara logika hitungnya. Betul. Jadi luar biasa ya logika. Saya kira hampir semua teman begitu. Teman-teman gitu. anggota dewan rata-rata begitu mikirnya. Bisa bermanfaat untuk Ya, orang banyak gitu. kalau politik kan mestinya itu ya, mestinya itu. Terutama teman-teman dari PKS saya kira akan berpikir hal yang sama. Jadi nggak melulu untuk kepentingan pribadi gitu ya. Ya enggak, kalau dibandingkan antara gajinya dengan dengan kewajiban atau kemudian beban sosial kan jauh ya. Boleh dibuka nggak sih Pak? Oh boleh. Dia anggota dewan. Take home pay saya itu sekitar 35 juta. 35 juta take home pay-nya ya. 35 juta. Ya kurang lebih ya sedikit itu. Udah lengkap dengan semua tunjangan-tunjangannya. Tapi kalau teman-teman anggota dewan itu kadang-kadang ada kegiatan kunjungan kerja, kegiatan yang bisa menambah. Artinya ketika kunjungan kerja dia teman-teman mendapatkan tambahan SPT segala macam itu saya nggak pernah ambil yang gitu. Saya nggak pernah ambil yang gitu. Jadi itu bisa sih. Kalau kemudian dari angka itu. Padahal itu ya lumayan besar ya Pak. Ya di sekali SPT itu bisa berapa? SPT kalau zaman sekarang mungkin kalau ke Jakarta sekitar mungkin 3,5-an. Itu ya pas pandemi COVID ini juga sedikit juga. Ya ini sekitar 3,5-an kalau ke Jakarta. Kalau keluar negeri? Kalau keluar negeri mungkin bisa puluhan itu. Puluhan ya. Tapi kan nggak ada sekarang keluar negeri provinsi. Saya di provinsi belum pernah. Kalau saya pribadi yang begitu-begitu nggak saya ambil. Jadi diambil siapa Pak kalau ya kita ikuti kegiatannya. Begitu. Kegiatannya kemudian itu kembali kas daerah. Atau kemudian kita ubah untuk keluarga. Bisa. Ya bisa diubah dengan syawal tapi ya. Kegiatan keluarga sehingga kemudian pertemuan dengan warga. Ini pilihan-pilihan. Tapi itu tidak sah secara hukum. Jadi kalau keuangan teman-teman itu ya kira-kira terima si angka itu. Dari 35 sampai 40 kalau provinsi, kalau kabupaten kota lebih bawah lagi. Ya 25 dengan dengan biaya kampanye dan dengan biaya pertemuan segala macam. Ya
ya semuanya harus disyukuri gitu. Iya. Tapi kalau mau jadi kaya ya tidak dari yang berjuang, jadi pengusaha seperti Oh gitu ya. Bu Wahyu kan kayak gitu. Amin. Kalau mau jadi kaya jadi pengusaha kayak Bu Wahyu, kayak Pak Taridi, bukan jadi anggota dewan. Wahyu bukan siapa-siapa Pak Uda. Iya. Menarik sekali dengan kegiatan anggota dewan yang luar biasa. Dengan kegiatan yang banyak, tapi ternyata Pak Uda tidak mengambil uang SPPD itu. Kalaupun diambil, menurut beliau lebih dimanfaatkan untuk kegiatan ketika bertemu dengan warga gitu ya Pak. Iya. Siapa sih Pak konstituen utama Pak Uda itu? Ya. Mama gitu ya? Enggak, saya Enggak kira juga ya? sangat beragam ya. Oh, sangat beragam. Sangat Pernah beragam. diteliti kita di statistik? Ya statistik beragam. Kita kalau ada tempat-tempat di mana yang memang kita sering sosialisasi, sering Iya. data, bimbing teman-teman sering Yang data. utama tuh di daerah mana gitu Pak Uda? Merata ya. Oh, merata. Hampir merata, semuanya merata. Dan PKS kan hampir merata, kan suaranya Iya. merata, tapi apa? Sekarang peringkat kedua. Oh. Tapi suaranya masih jauh kan untuk itu Iya. dengan teman partai yang lain. Iya. Yang pertama, cuma lebih merata sih. Konstituen merata. Segmentasi juga merata. Segmentasinya juga ya, Merata. jadi mama juga, bapak-bapak Mama, juga, pemuda bapak, juga, anak lengkap lah. jadi menjadi idola di setiap lini Idola ya gitu ya. enggak. Masya Allah. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Baik. Pak Huda. Sebenarnya apa sih enaknya jadi anggota dewan kok bisa sampai hampir 20 tahun, bisa menekuni, bisa stay, bisa menikmati gitu Pak? Apa sih enaknya gitu? Ya tadi saya udah pernah cerita ya, kalau jadi anggota dewan ya kalau saya sendiri sih lebih ambil ke arah peran-peran strategisnya seperti apa gitu saja. Ya saya punya cara hitung sendiri kalau buat keuangan anggota dewan. Jadi kira-kira gaji saya 5 tahun itu berapa? Yeah. Nah, sekarang ini yang terakhir ini ya. Yeah. Kemudian itu saya pakai untuk biaya kampanye. Sehingga kemudian saya di situ kira-kira biar sama-sama dengan pengurus partai yang lain, nggak dapat apa-apa aja gitu. Nah tapi yang peran-peran strategis itu yang bisa kita ambil, peran-peran strategis itu yang bisa kita ambil untuk bisa ya lebih manfaat lah buat banyak. Mudah-mudahan. Gitu ya. Tapi kalau kelamaan ya kira-kira akan jadi stuck juga ya. Makanya penting bagi saya, untuk saya sih untuk regenerasi itu penting. Regenerasi itu penting, bagaimana bisa mewariskan apa konstituen, bisa mewariskan semangat itu berteman-teman lebih mudah, lebih fresh lah saya kira. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih suatu saat Pak Huda sudah nggak jadi anggota dewan, tuh mau jadi apa Pak? Sehari-hari kan saya pengusaha Mbak. Oh gitu. Iya, sehari-hari saya pengusaha. Iya. Muridnya Pak Taridi sehari-hari pengusaha. Jadi kalau ada anggota dewan kan kita memang untuk ambil posisi strategisnya, tapi memang sehari-hari kan saya pengusaha. Mudah-mudahan masih banyak peran lain yang bisa kita lakukan dengan pengusaha, dengan kemudian kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, kita menuju kepada segmen terakhir yang insya Allah Pak Huda akan menjawab dalam waktu 3 detik pertanyaan saya. Hanya ada 3 pertanyaan saja. Setelah itu nanti Pak Huda akan menjelaskan kenapa beliau lebih memilih jawabannya itu. Baik, siapa nih Pak Huda? Jadi pertanyaan pertama, pebisnis atau anggota dewan? Bisnis. Pebisnis, baik. Kemudian pertanyaan kedua, reses ketemu konstituen atau kunjungan ke luar negeri? Konstituen. Konstituen. Yang ketiga nih Pak, berhubungan dengan syariat. Poligami atau selingkuh? Poligami. Poligami ya. Putin maaf ya Putin ya. Iya. Ya kan pilihannya sama selingkuh. Jadi kalau yang pertama, Pak Huda lebih memilih kepada pebisnis walaupun sudah 20 tahun menggeluti sebagai anggota dewan. Alasannya Pak? Ya, bisnis ini kan lebih luas ya dimensinya ya. Anggota dewan ini bisa dilakukan oleh hampir semua orang ya. Cuma kalau kemudian dia bisa menjadi masalah. Lebih luas sebagai pebisnis ya. Lebih luas sebagai bisnis dan kemudian bisa apa? Bisa ya sehari-hari kita menopang kehidupan dari bisnis. Menurut saya sih sekarang yang kurang dari kawan-kawan kita itu juga berbisnis ya. Dalam bisnis kita bisa merekrut lebih banyak orang sebagai ekonomi dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan anggota dewan itu saya kira teman-teman banyak yang bisa melakukan itu. Oh gitu. Ya, padahal
sebenarnya nggak semua orang bisa terpilih sebagai anggota dewan loh Pak. Kalau saya yakin untuk dapil saya terutama siapapun yang nanti akan menggantikan insya Allah bisa. Gitu. Karena sistem sudah terbentuk. Oh gitu, jadi sudah ada sistemnya. Ya, Insya Allah generasi berikutnya. rekan-rekan PKS menepati itu nanti ditugaskan oleh partai, saya kira akan bisa. Iya. Siap. Kemudian yang kedua, ketemu konstituen daripada kunjungan ke luar negeri nih. Padahal lebih banyak anggota dewan yang suka nih ya jalan-jalan ke Saya luar belum negeri. pernah keluar negeri. Oh, Pakai uang serius? anggota dewan. Oh, pakai anggota dewan. Ya, saya belum pernah keluar Oh, negeri. jadi kunjungan ke luar negeri pakai uang anggota dewan belum pernah. Belum pernah saya. Masya Kalau keluar Allah. negeri paling ya ke haji apa kemudian ke tempat lain yang semuanya Pakai uang pribadi. Ya, nggak ada yang kemudian pakai uang. Jadi Memang belum nggak pernah. ada ya Pak ya programnya atau bagaimana? Ada program itu 5 tahun kemarin juga ada. Memang bagi saya sih ke luar negeri kan teman-teman sudah banyak yang melakukan, ya kan. Dan sebagai anggota dewan ya Iya. kan. Ya saya percaya aja sama teman-teman itulah. Oh, gitu. Hasil nanti saya diceritain nanti saya. Itu kan gitu. Nggak kau pengen ikut gitu Pak? Nanti kalau ikut pakai uang pribadi saya. Oh ikut. gitu. Ya. Iya. Saya pernah baca soalnya di medianya Pak Huda itu kan ada kunjungan dari Uni Soviet. Bahkan kunjungan kemarin, dari- ya saya nerima tamu lah, oke. Tapi kalau kemudian bahkan kunjungan ke dalam Indonesia sekalipun saya jarang juga mengikuti, karena apa namanya, bagi saya kayaknya lebih percaya pada teman-teman yang sudah kunjungan. Kan biasanya kalau DPR kunjungan ini kan misalnya satu rombongan dari 10 orang, dari 20 orang, dari 15 orang itu kan jumlah yang cukup banyak. Ketika cukup banyak, informasi yang dapat teman-teman kan sudah lengkap lah. Iya, Saya percaya sama kawan-kawan aja. Oh gitu. Dan lebih efisien dari negara-negara. Oh gitu ya. Lebih senang ketemu sama konstituen ya Pak. Ya bisa kerjakan yang lain-lain. Oh gitu. Ya, baik, yang ketiga Pak, terakhir Pak. Ya kalau selingkuh kan nggak nyalain syari, Oh. kalau poligami kan boleh. Saya Ya, rasa. ini ya, Tapi teman-teman pilihannya yang kalau harus poligami di-underline kan ya. boleh kan. Kalau selingkuh Kalau nyalain selingkuh syari itu ya. nggak syariah, nggak syari gitu ya, tapi kalau Syariat, poligami ya kita nggak syariat. Oh, Kalau gitu. poligami ada syariatnya. ada Masalah syariatnya. masalah melakukan Masalah siapa apa atau enggak, tidak. siapa enggak itu kan ada catatan dan proses yang berlaku ya kira. Kalau saya sendiri sepertinya kan tidak bakar itu. Masya Allah. Bukan karena enggak memilih tapi mungkin karena kesanggupannya enggak Oh, sulit. gitu. Bahagianya Mutin ya. Mampu ya. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Huda atas waktunya pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi ini cerah, cuacanya cerah, jadi alhamdulillah kita bisa bincang dengan santai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk orang banyak, bisa menambah informasi tentang anggota dewan itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Dan teman-teman, mengapa saya mengundang Pak Huda, karena beliau adalah seorang anggota dewan yang rendah hati gitu ya. Saya melihat enggak juga ya. Saya tuh ngelihat di itunya, ngintip di channel YouTube-nya gitu ya. Subscribe-nya baru 4. Iya. Sekelas wakil anggota Dewan DPRD DIY Yogyakarta gitu ya. Jadi kayaknya harus dibantu ini medsosnya. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami Pak. Nah, mungkin itu yang bisa saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pada pagi hari ini dengan anggota dewan yang sangat menginspirasi kita dan sangat rendah hati, Bapak Huda Triyudiana. Insya Allah kita semua dapat mengambil pesan dan pengalaman yang bermanfaat dari beliau. Insya Allah kita akan bertemu di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk mendapatkan podcast